Drop him. Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Hari ini kita akan lanjutin lagi nih recap film Godzilla di era Showa. Dan kali ini judul filmnya adalah King Kong vs Godzilla yang diproduksi oleh Toho dan juga sebagai film ketiga dalam seri Godzilla di era Showa. Film ini dirilis di bioskop Jepang pada 11 Agustus tahun 1962. Tapi kemudian dibuat ulang dan ditayangkan kembali di bioskop Amerika pada tahun 1963. Ini adalah pertama kalinya karakter monster dari barat dipertemukan dalam sebuah pertikaian melawan Godzilla, di mana si Raja Monster terbangun dari tidurnya setelah terperangkap di dalam es di akhir film Godzilla Rage Again. Nah, buat yang belum nonton recap Godzilla Rage Again, linknya udah gua taruh di deskripsi. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. The world needs him. Oke, film dibuka dengan reporter dari PBB yang sedang menginformasikan kepada publik tentang fenomena gempa bumi yang terjadi di wilayah Chili. Satelit komunikasi internasional bahkan secara langsung terus memantau perkembangan atas dampak yang disebabkan oleh gempa bumi. Menurut pengamatan satelit, gempa yang terakhir terjadi sekitar 4 jam yang lalu. Para pengamat berharap kalau itu adalah gempa yang terakhir. Selain itu, satelit komunikasi internasional juga sedang memfokuskan perhatian di sekitar Laut Bering. Yang kabarnya itu arus di sekitar Laut Bering secara tiba-tiba suhunya menjadi meningkat dengan misterius. Bahkan sampai menyebabkan gunung es di daerah itu pecah dan mencair. Pecahan-pecahan es itu hanyut ke arah selatan dan menuju ke Jepang. PBB dikabarkan juga telah mengirimkan tim ilmuannya untuk menyelidiki penyebab fenomena tersebut. Dan bukan cuma itu, reporter PBB ini juga menceritakan tentang seorang ilmuwan asal Jepang yang bernama Dr. Makino, yang berhasil menemukan buah beri, yang konon kabarnya buah tersebut bisa mengobati penyakit kanker. Buah itu pertama kali ditemukan ketika Dr. Makino melakukan kunjungan wisata ke pulau terpencil dan primitif. Dan buah tersebut cuma tumbuh di sana. Para penduduk pulau hanya bersedia memberikan beberapa buah beri saja kepada orang luar. Dan mereka nggak akan membiarkan orang luar mengeksplorasi lebih jauh ke dalam pulaunya. Dan konon kabarnya juga nih, buah beri itu juga digunakan oleh para penduduk setempat untuk menenangkan sang dewa yang tinggal di pulau itu. Nah, karena itu dibentuklah tim penyelidik. Dan penyelidikan ini diliput oleh Wonderful World Series, yaitu sebuah program dokumenter dari Jepang yang disponsori oleh Pacific Pharmaceutical, sebuah perusahaan farmasi. By the way, menurut Dr. Makino sendiri, dia mengatakan kalau pulau tersebut bernama Pulau Faro, yang berjarak 62 mil arah selatan dari Kepulauan Salomon. Ya, masih dekat-dekat Indonesia lah. Nah, Direktur Pacific Pharmaceutical yang bernama Tuan Tako merasa frustasi dengan program televisi yang disponsori oleh perusahaannya. Karena mendengar kalau di Pulau Faro ada monster raksasa, dia pun menjadi tertarik. Tuan Tako menginginkan sesuatu untuk meningkatkan rating di pertelevisian. Tako percaya kalau itu merupakan ide yang cemerlang dengan menggunakan monster untuk mendapatkan respon positif dari publik. Tako segera mengirim dua karyawannya yang bernama Sakurai dan juga Furue untuk menemukan dan membawa si monster dari Pulau Faro. Sementara itu di tempat lain tampak kapal selam milik PBB yang bernama Seahawk yang sedang dalam misi penyelidikan perihal fenomena gempa bumi. Namun gak lama ketika sedang mengamati sebuah penampakan cahaya aneh, tiba-tiba kapal selam itu menabrak sebuah gunung es. Rupanya ini adalah gunung es yang sama dengan tempat di mana Godzilla dikubur oleh GSDF 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1955. Kapal selam Seahawk beserta kru dan juga tim ilmuwan harus gugur dalam insiden itu. Nah, pada saat helikopter Amerika datang untuk memberikan pertolongan, tiba-tiba aja Godzilla bangkit dan menghancurkan gunung es yang selama ini menguburnya. Godzilla dengan cepat bergerak menuju pulau-pulau di sekitar pesisir Jepang. Pasukan militer pun langsung merespon, namun seperti biasa, mereka tidak berdaya melawan Godzilla. Setelah itu, Godzilla terus bergerak ke selatan dan masuk ke Jepang menuju ke Hokkaido. Nah, kemunculan kembali Godzilla tersebut ternyata ada di seluruh media.
Tako menjadi marah melihat hal itu karena pastinya para pesaing perusahaannya mendapatkan untung dari berita tersebut. Tuan Tako lalu berteriak kalau dia menginginkan monsternya sendiri. Sementara itu, tim ekspedisi Tako tiba di Pulau Faro. Para penduduk setempat yang mengetahui kedatangan orang asing langsung menangkap mereka begitu tiba di pulau. Setelah terjadi perdebatan sengit dengan ketua suku, pada akhirnya Sakurai dan Furue berhasil meyakinkan para penduduk kalau mereka ya orang baik-baik aja. Mereka diizinkan untuk tinggal, tapi para penduduk nggak akan bertanggung jawab jika saja sang dewa muncul dan memakan mereka berdua. Singkat cerita, setelah berada di pulau, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor gurita raksasa yang menyerang desa setempat, dan rupanya monster ini juga mengincar jus buah beri. Sang dewa raksasa pulau pun muncul, dan dia adalah King Kong. Pertarungan antara King Kong dan gurita raksasa terjadi. Tanpa perlawanan yang berat, King Kong pada akhirnya berhasil mengalahkan monster itu dan membuatnya pergi dari pulau. Setelah itu, Kong kemudian minum jus beri dan tertidur di tengah tarian yang diadakan oleh penduduk setempat. Esok harinya dengan menggunakan rakit yang berukuran besar, Sakurai dan Furue secara diam-diam membawa si King Kong kembali ke Jepang, tepatnya ke Pacific Pharmaceutical. Bahkan si Tako langsung bersemangat menyambut kedatangan King Kong. Karena King Kong sekarang ada diberitakan di mana-mana, bukan lagi Godzilla, si Tako ini senangnya bukan main. Tapi nggak berapa lama militer Jepang tiba dan menghadang mereka. Pihak militer memerintahkan untuk mengembalikan muatan yang mereka bawa kembali ke Pulau Faro, dan menyatakan kalau King Kong sebagai ancaman bagi keselamatan seluruh warga Jepang. Sementara itu, Godzilla kini mencapai daratan Jepang, dan membuat kehancuran di sepanjang jalan tol di dekat Sendai. Godzilla bahkan membuat takut seluruh penumpang kereta api, yang kemudian berhamburan keluar karena saking paniknya. Godzilla kemudian terus bergerak dan terlihat akan menuju ke Tokyo. Kita balik lagi ke lautan, di mana si King Kong terbangun dari tidurnya. Sempat terjadi cekcok apakah Kong harus dihancurkan atau enggak, menggunakan detonator yang terpasang di rakitnya King Kong. Namun, begitu tuasnya nggak sengaja tertekan, rupanya rakitnya nggak meledak cuy. Nah, melihat hal itu, Sakurai dan Furue langsung menembakkan senapan mereka ke arah dinamit yang ada di rakit, dan mereka berhasil meledakkannya. Tapi ternyata ledakan tersebut nggak membunuh si King Kong. Kong yang selamat dari ledakan kemudian bangkit dari laut dan langsung melakukan perjalanan ke Jepang. Dari jalur yang dilalui King Kong, para ahli berkeyakinan kalau makhluk itu akan bertemu dan memotong jalur yang akan dilalui oleh Godzilla. Dan kemungkinan pertarungan kedua monster itu akan segera terjadi. Pada saat Kong bertemu dengan Godzilla di daratan tinggi Nasu, pihak GSDF juga bersiap dengan persenjataan mereka. Begitu juga dengan Tako, Sakurai, dan Furue yang pengen banget gitu menonton pertarungan antara Godzilla dan King Kong. Pertarungan Godzilla melawan King Kong pun dimulai. Godzilla membuka serangan dengan napas atom. Tapi sayang serangan itu malah mengenai sebuah helikopter yang kebetulan lewat. Nah, si Kong membalas dengan melemparkan batu besar ke arah Godzilla. Tetapi Godzilla membalasnya dengan napas atom yang menyebabkan bulu Kong terbakar. Setelah itu, King Kong kemudian mundur dan meninggalkan Godzilla. Next, karena GSDF menentang permintaan PBB untuk menggunakan senjata nuklir, kini GSDF mempunyai rencana mereka sendiri terhadap Godzilla, yaitu dengan membuat sebuah lubang besar dan melapisinya dengan bahan peledak dan juga gas beracun. Tapi sebelumnya Godzilla harus didorong masuk ke dalam perangkap. Singkat cerita, ketika semuanya sudah siap, Godzilla berusaha dipancing untuk masuk ke dalam perangkap. Kemudian Godzilla pun terjatuh ke dalam lubang raksasa, di mana dari sana senjata kimia diledakkan. Tetapi rupanya semuanya itu nggak berhasil karena Godzilla bangkit lagi tanpa luka sedikit pun. Nah, karena nggak bisa mengalahkan Godzilla dengan mudah, pemerintah Jepang kini mencoba rencana yang kedua, yaitu dengan memblokade jalur Godzilla menggunakan beberapa kabel bertegangan tinggi yang dipasang di sekitar Tokyo. Dan rencananya, tegangan itu akan mempunyai kekuatan sekitar 1 juta volt listrik. Tegangan ini jauh lebih besar dari yang pernah dilakukan pada tahun 1954. Pada saat itu, tegangan listrik yang digunakan untuk mengalahkan Godzilla pertama hanya 50.000 volt. Singkat cerita, ternyata rencana tersebut sangat efektif. Karena tegangan listriknya terlalu besar, maka Godzilla pun nggak bisa lewat dan memilih untuk pergi. Namun hal itu nggak berarti bagi King Kong. Karena begitu Kong muncul dan mendekati tegangan listrik itu, dia malah tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Energi listrik bertegangan tinggi itu diterima oleh tubuhnya King Kong dengan baik dan menyimpannya seperti layaknya sebuah baterai. King Kong kemudian memasuki kota Tokyo dan membuat kekacauan. Di sana dia secara nggak sengaja memberhentikan sebuah kereta dan menculik seorang wanita. Wanita itu rupanya adik dari Sakurai dan dia bernama Fumiko. Setelah itu King Kong lalu pergi dan naik tepat ke puncak gedung diet nasional dengan Fumiko di dalam genggamannya. Dan hal itu membuat militer nggak bisa sembarangan untuk melakukan serangan karena akan membahayakan nyawa dari Fumiko.
Nah, bersama dengan GSDF, Tako, dan juga Sakurai, mereka memiliki sebuah rencana, yaitu meledakkan kapsul yang terisi penuh dengan jus dari buah beri, yang sebelumnya berhasil dibawa dari Pulau Faro. Dan ketika rencana itu dijalankan, mereka berhasil membuat Kong menjadi pingsan, sekaligus menyelamatkan Fumiko. Kemudian semua orang kini sepakat untuk mengakhiri kengerian yang disebabkan oleh King Kong dan juga Godzilla, yaitu dengan cara mengadu kedua makhluk tersebut. GSDF kemudian memutuskan untuk mengangkut Kong menggunakan balon ke Gunung Fuji, tempat di mana Godzilla sedang berada saat ini, dengan harapan mereka akan saling bertarung sampai mati. Keesokan paginya, Kong dijatuhkan di Gunung Fuji, tepat di dekat Godzilla, dan pertempuran besar pun terjadi. Drop him. Kong memang sempat melakukan aksi yang konyol ketika akibat ulahnya sendiri malah mengakibatkan kepalanya kejedot batu. Bukan cuma itu, Godzilla bahkan membuat King Kong menjadi pingsan. Tetapi nggak disangka-sangka, sebuah badai petir datang dan menghidupkan kembali si King Kong, sehingga memberikannya kekuatan cengkeraman listrik. Keduanya bertarung sekali lagi, dengan King Kong yang terlihat bisa mengungguli Godzilla. Sampai-sampai sebuah pohon juga dipaksa masuk ke dalam mulutnya Godzilla, sebelum akhirnya Godzilla mencabutnya kembali menggunakan napas atomnya. Pertarungan terus berlanjut sampai ke arah pantai, dan meruntuhkan sebuah kastil dalam prosesnya, di mana mereka akhirnya terjatuh ke Teluk Sagami. Gempa bumi kecil pun terjadi, namun setelah gempa berakhir, rupanya hanya King Kong yang muncul kembali dari dalam laut, dan memulai perjalanan panjang kembali ke Pulau Faro. Saat King Kong berenang pulang, semua orang yang menyaksikan gak yakin apakah Godzilla selamat dari pertarungan di bawah air. Tetapi sebagian dari mereka juga berspekulasi kalau kemungkinan Godzilla masih selamat. Dan ceritanya pun tamat cuy. Oke, ceritanya keren menurut gue cuy. Nah, King Kong yang coba dibawa oleh Toho memang gak jauh berbeda dengan versi aslinya, tahun 1933. Dari segi kisahnya pun hampir sama persis. Dan yang menarik adalah ketika kita balik lagi nih ke bagian awal film, di mana ada beberapa karakter, khususnya pihak PBB, yang sepertinya nggak mengetahui dengan pasti siapa itu Godzilla. Seorang ilmuwan PBB malah menganggap kalau Godzilla adalah makhluk purba hasil kawin silang T-Rex dengan dinosaurus yang lain. Faktanya adalah di filmnya ini sendiri dikatakan kalau timelinenya itu hanya berjarak 7 tahun dari terakhir kalinya Godzilla terkubur di Gunung Es, dan belum ada 1 dekade. Tapi di luar itu gue cukup impress, apalagi pertarungan antara Kong dengan Godzilla yang sangat menghibur. So, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.